Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Ya, di video kali ini gue mau sharing mengenai 7 pelajaran penting yang gue dapat di tahun 2020. Kita semua tahu bahwa di tahun 2020 kemarin ini merupakan tahun yang cukup berat karena kita dihadapkan dengan situasi yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Belum pernah terjadi di dunia bahkan. COVID-19 membuat segalanya berubah. Mulai dari cara hidup kita, mulai dari cara berkomunikasi kita, mulai dari cara kerja kita, atau bahkan kalian adalah salah satu orang yang sudah mengalami efek yang lebih berat seperti kehilangan pekerjaan, atau juga harus menutup bisnis kalian, atau bahkan salah satu kalian yang sudah terkena COVID-19. Gue harap kalian masih strong untuk bisa menyongsong kehidupan kedepannya. Lalu, apa aja sih yang menjadi pelajaran di tahun 2020 kemarin? Jadi gue memiliki 7 pelajaran yang gue dapat di tahun 2020. Yang pertama, itu adalah action. Jangan menunda. Kalau seumpama kamu punya sesuatu yang ingin kamu wujudin, kejar, lakuin sekarang, jangan tunda. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi nantinya, itu akan seperti apa keadaannya. Jadi kalau seumpama kamu memiliki ide, kamu memiliki keinginan untuk mewujudkan sesuatu, cobalah untuk kejar sekarang juga. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, bagaimana situasinya. Ya, yang terbaik, waktu yang terbaik, itu adalah sekarang. Lalu yang kedua adalah quantity. Ini berhubungan dengan konten YouTube gue. Jadi gue membuat channel YouTube ini, mengupload videonya itu di tanggal 25 April 2017. Waktu pertama kali gue record dan gue post di channel YouTube itu adalah perjalanan gue ke Palembang yang cuma gue rekam memakai Samsung S6 dan itu tanpa proses editing sama sekali. Jadi gue langsung rekam dari ponsel tersebut, lalu gue langsung upload saat itu juga ke channel YouTube. Dan itu adalah awal mula bagaimana channel YouTube gue itu gue jadikan wadah untuk berkarya atau juga melakukan aktivitas promosi dari sisi pekerjaan gue, atau juga mengeluarkan ide-ide yang gue rasa kalau seumpama gue nggak keluarkan atau bahkan gue bagikan atau gue dokumentasikan itu kayak mubazir atau bahkan nanti gue akan lupa kayak gitu. Nah, dan sekarang gue sudah memiliki subscriber sekitar 328 sampai dengan video ini dibuat, dan gue rasa itu merupakan suatu pencapaian yang patut dihargai karena di channel YouTube ini gue tidak menargetkan apapun sama sekali, mulai dari subscriber, mulai dari viewer, apalagi yang berhubungan dengan iklan. Gue nggak ada target di situ sama sekali. Jadi gue berusaha untuk slow aja, mengalir seperti air aja. Kalau seumpama gue pengen bikin, ya bikin lalu upload. Gue gak ada target sama sekali di channel YouTube ini. Dan channel YouTube sekedar cuma having fun doang. Lalu yang ketiga, pelajaran yang gue dapat di tahun 2020 kemarin itu adalah haus ilmu. Gue tahu bahwa mulai dari gue memiliki channel YouTube tersebut ini, gue belajar banyak. Mulai dari Adobe Premiere untuk edit video, gue harus belajar software tersebut. Terus juga gue harus belajar bagaimana menatap kamera itu seperti apa, memiliki mimik yang seperti apa, terus juga bagaimana berkomunikasi dengan baik seperti apa, kayak gitu. Sebenarnya gue memiliki ilmu tentang komunikasi itu sudah dari dulu, karena sebelum gue masuk di AMD Indonesia, gue punya double job. Pertama adalah sebagai seorang sales di Alfa Arta Adaya Surabaya. Yang kedua adalah sebagai seorang announcer. Jadi kalau seumpama bicara sendiri seperti ini, nggak ada masalah. Tetapi yang bikin masalah itu adalah ternyata beda konsepnya kalau seumpama kita berbicara secara langsung di mic lalu disiarkan melalui saluran radio tersebut. Dan sekarang gue harus record dulu, lalu kita dengerin ulang, kita lihat ulang, lalu kita edit. Itu jadi kayak ada sesuatu yang, oh ini ada salah nih, harus
gue perbaikin, harus dipotong. Kayak gitu itu ilmu lagi kayak gitu. Dan setelah masuk di AMD Indonesia juga, channel YouTube gue mulai dari proses editing itu juga gue belajar yang namanya ilmu marketing. Ilmu sales yang gue dapatkan dari Alfa Arta Andaya, gue tambahin dengan ilmu marketing yang gue dapat di AMD Indonesia ini. Jadi gue kayak mulai menambahkan ilmu baru dan gue kayak excited banget untuk menambah ilmu-ilmu yang ada di diri gue. Dan juga akhir-akhir ini gue juga menjadi narasumber gitu kan ya. Setelah gue biasanya hanya sebagai MC di AMD Indonesia event-eventnya, di beberapa event gue harus menjadi seorang narasumber, di mana gue menjadi seorang pembicara di situ. Dan kemarin itu event terakhir gue di event Ikimasu UGM 2020. Dan di situ gue seneng banget di video tersebut, walaupun nggak di-record gitu kan waktu gue presentasi. Dan video tersebut merupakan video yang paling banyak ditonton saat ini di channel YouTube gue, karena di situ sudah mendapatkan 17.000 view. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Jadi kalau seumpama kalian memiliki keinginan-keinginan untuk menggali sesuatu yang baru, mempelajari sesuatu yang baru, itu kayaknya bagus banget. Lalu yang keempat adalah hasil adalah bonus. Yang terpenting adalah usaha. Ya, jadi gue rasa bisa mengatakan hal seperti ini itu adalah gue memulainya dari November tahun 2018 kemarin. Itu gue merasa bahwa gue punya target nih di AMD Indonesia. Gue pengen menaikkan branding dari AMD itu sendiri di Indonesia, dan juga gue rasa gue punya tanggung jawab untuk menaikkan target quantity daripada penjualan produk AMD di wilayah gue kayak gitu. Jadi waktu itu gue harus memikirkan sesuatu, bagaimana caranya branding tersebut ini bisa berjalan di area gue sehingga penjualan daripada produk-produk AMD itu bisa semakin banyak. Hasil gue punya ide untuk mengikuti event-event yang diadakan oleh kampus atau juga instansi-instansi di mana gue bisa join di situ, materi gue bisa masuk di situ. Mulai dari event kampus gue masuk, event umum kayak bazar gitu gue masuk, dan itu kayak membuat gue merasa bahwa oke, ini adalah perjuangan gue. Entah nanti hasilnya seperti apa, ya udahlah, itu adalah bonus kayak gitu kan ya. Jadi gue ngerasa bahwa sekarang ini gue kayak bangga banget terhadap diri gue, karena gue adalah salah satu orang yang menjadi bagian dari perkembangan penjualan produk-produk AMD Indonesia. Anggap saja kalau seumpama dulunya gue tidak bikin event setiap Sabtu dan juga Minggu, gue nggak libur gitu kan ya, sampai-sampai gue nggak bisa libur karena jadwalnya itu bener-bener setiap satu minggu ada di Surabaya, minggu depannya lagi ada di Jogja, terus minggu depannya lagi ada di Semarang, lalu minggu depannya lagi ada di Malang kayak gitu. Dan gue rasa gue bahagia gitu kan ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi sekarang ini untuk penjualan daripada AMD, semua orang udah tahu gitu kan ya, udah banyak banget orang yang mau beralih ke AMD itu sendiri. Jadi kayak gue ngerasa bangga gue menjadi bagian daripada perkembangan market tersebut. Lalu pelajaran yang kelima yang gue dapat di tahun 2020 adalah berbahagialah. Bahagia, karena gue tahu bahwa bahagia itu kayak gak bisa dibeli dengan uang, walaupun kita kadang-kadang untuk bahagia itu perlu uang gitu kan ya. Tetapi yang ingin gue tekankan di sini adalah kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Orang lain tidak bisa mendoktrin kepada diri kita, ya udah kamu bahagia terus kita bisa bahagia. Enggak kayak gitu. Kita harus berusaha untuk membahagiakan diri sendiri supaya kita benar-benar ya bahagia. Jadi kebahagiaan itu kayak sesuatu hal yang merupakan tanggung jawab diri kita sendiri, dan itu merupakan anugerah atau juga sesuatu yang memang harus kita raih di dalam kehidupan ini. Lalu pelajaran yang keenam adalah bersyukur. Gue tahu bahwa setiap
kita yang hidup ini melewati semua perjalanan kehidupan ini dengan penuh rintangan, cobaan, apapun itu, nggak ada orang yang langsung sukses. Atau bahkan untuk orang-orang yang memiliki privilege, memiliki keluarga yang kaya raya atau juga udah sukses, itu bener-bener langsung bisa sukses menurut diri mereka. Menurut orang lain mungkin iya, tetapi kalau soal menurut diri mereka sendiri tentu ada hal-hal yang memang membuat mereka itu jadi struggle, membuat mereka itu harus berusaha untuk bisa mengatakan dirinya bahwa ini loh, gue udah sukses. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ya gue rasa kita harus sering-sering bersyukur. Karena apapun udah diatur sama Tuhan gitu kan ya. Mulai dari cobaan, rintangan, kesedihan, patah hati, apapun itu, semuanya kita harus syukuri. Dan itu membuat gue bahwa ya jalan seperti kayak ngikutin arah air aja, ngikutin alur aja. Jadi nggak perlu ya namanya suatu pemberontakan atau juga sesuatu yang membuat diri kita itu kayak emosi. Ya memang ada beberapa hal yang kita harus perjuangkan, bukan pasrah ya, tetapi bersyukur itu bukan berarti pasrah. Kita harus berusaha untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Hasilnya itu adalah bonus. Dan juga kita harus bersyukur dengan apapun yang sudah kita raih. Lalu pelajaran yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah kesehatan itu mahal. Kita dihadapkan di kondisi di tahun 2020 ini adalah wabah COVID-19, di mana itu berhubungan dengan kesehatan kita. Kita berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat, yang berbaur dengan udara yang kita hirup setiap harinya, dan kita tidak tahu orang-orang yang ada di sekitar kita itu sudah terinfeksi atau belum. Jadi menurut gue, untuk hal yang paling mahal, yang paling terpenting di tahun 2020 kemarin itu adalah kesehatan. Kita tahu bahwa COVID-19 sudah merenggut banyak sekali korban, mulai dari nyawa mereka, terus juga mulai dari pekerjaan mereka, mulai dari karir mereka, itu kayak udah menjadi hal yang kita tonton setiap hari. Dan kita harus melihat itu semuanya, kita harus mengalami itu semuanya. Dan gue rasa tanggung jawab kesehatan diri kita ada di diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terus juga menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup dan bergizi, dan juga jangan lupa olahraga. Dan ini merupakan hal yang sungguh lucu gitu. Kalau sama kemarin-kemarin itu, oke, mungkin dari sisi makanan gue pilih-pilih gitu kan ya, gue pilih-pilih yang banyak sayurnya. Tetapi untuk olahraga gue dulunya itu nggak terlalu mementingkan ya namanya olahraga. Paling-paling gue lebih suka jalan kemanapun, atau juga bahkan kalau seumpama gue berada di mall yang ada lift atau juga eskalatornya, gue lebih memilih eskalator sambil berjalan kaki di situ, supaya tubuh gue itu ada geraknya seperti itu. Dan untuk kemarin, waktu semua orang ketakutan dengan COVID-19 ini, gue juga rasa takut gitu kan ya. Dan juga pihak pemerintah merekomendasikan untuk selalu melakukan olahraga, berjemur. Gue ikut-ikutan untuk berjemur, dan juga gue sering jogging. Dan aktivitas itu sampai dengan sekarang masih gue jalanin. Kayaknya itu semuanya pelajaran yang gue dapat di tahun 2020. Gue ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah action, jangan menunda. Kalau semua kalian ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, lakukan sekarang. Karena waktu yang tepat adalah sekarang. Lalu yang kedua adalah quantity. Kita perlu melakukan sesuatu, hal-hal supaya sempurna. Dan kita untuk mencapai sempurna itu, kita harus melalui step by step. Dan step-step ini tentu kita harus melakukan banyak stepnya supaya kita jadi sempurna. Lalu yang ketiga, haus ilmu.
atau selalu pelajari hal-hal yang baru yang bisa membuat nilai dari kita itu jadi lebih berarti atau juga lebih mahal dalam tanda kutip. Lalu yang keempat, hasil adalah bonus, yang terpenting adalah usaha. Karena kalau seumpama kita berpikir hasilnya harus seperti ini, nanti kalau seumpama hasilnya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, atau juga meleset, atau juga kurang, itu akan mempengaruhi daripada mood atau juga persepsi kita terhadap usaha kita. Gue ngerasa udah usaha keras, ternyata hasilnya kok cuma segini kayak gitu. Jadi gue rasa usaha aja dulu, mulai aja dulu, hasilnya mah bonus aja. Lalu yang kelima adalah berbahagialah. Jangan sampai keadaan-keadaan yang ada di luar ini mempengaruhi kebahagiaan kalian. Kebahagiaan kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalian harus bahagia, dimulai dari diri sendiri. Lalu yang keenam, bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus syukuri karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus percaya itu. Dan bersyukur itu adalah pintu untuk kita bahagia. Lalu yang ketujuh adalah sehat itu mahal harganya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman sekarang untuk selalu menjaga kesehatan, karena kita tahu bahwa banyak sekali korban dari COVID-19 ini sudah berguguran. Dan juga kalau seumpama teman-teman membaca berita gitu kan ya, untuk orang-orang yang mengalami COVID-19 yang harus dirawat di rumah sakit, itu mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi sehat masih mahal harganya. Kayaknya segitu aja untuk video 7 pelajaran yang gue dapat di tahun 2020 kemarin. Kalau semua kalian memiliki pelajaran-pelajaran yang kalian petik di tahun 2020, kalian bisa sharing di kolom komentar, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Segini aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.